Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore. Salam Pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Satu pramuka, satu Indonesia. Sebelum kita mengawali kegiatan rutin online pada sore hari ini, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Gimana kabar adik-adik semua? Tetap sehat dan semangat ya. Jadi, pada kegiatan rutin kali ini, kita akan mempelajari materi tentang P3K, penyakit infeksi, penyakit degeneratif, dan perilaku tidak sehat. Apa itu P3K? Jadi, P3K merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Artinya adalah pertolongan sementara terhadap kecelakaan atau cedera kepada korban sebelum memperoleh pertolongan dari dokter atau ahli medis guna untuk membuat korban menjadi lebih tenang dan untuk mencegah cedera yang berkelanjutan kepada korban. Adapun beberapa tujuan dari P3K sendiri, yaitu yang pertama untuk menolong nyawa, yang kedua agar meringankan penderitaan korban, yang ketiga untuk mencegah cedera yang berkelanjutan, yang keempat untuk mempertahankan daya tahan tubuh, yang kelima sebagai usaha untuk menyembuhkan, dan yang terakhir untuk mencari pertolongan lebih lengkap. Yang kedua, mengamankan tempat kejadian, memperhatikan faktor yang menyebabkan adanya kecelakaan. Jadi, kalau kalian mau menolong seseorang, itu kalian harus melihatkan faktor-faktor kenapa orang itu terjadi kecelakaan. Dan langkah selanjutnya yang harus kalian kerjakan adalah memindahkan orang itu ke dalam lingkungan atau ke dalam tempat yang sekiranya aman. Nah, hal terakhir yang dapat kalian lakukan adalah mencari bantuan. Mencari bantuannya ini, kalau misal kalian lagi di lingkungan sekolah, kalian bisa memanggil anggota PMR di sekolah kalian. Kalau misal kejadian di luar sekolah, kalian bisa memanggil rumah sakit terdekat, memanggil puskesmas terdekat, memanggil polisi, atau bisa memanggil orang yang ahli dalam P3K. Adapun beberapa alat atau bahan yang harus kalian siapkan untuk melakukan kegiatan P3K. Yang pertama adalah kertas tisu atau kertas lap. Yang kedua ada tandu. Yang ketiga ada bidai. Dilanjut dengan bantal dan selimut, kursi roda, sabun, sikat, dan benang. Kalian pasti tahu kan tentang kotak P3K? Nah, kotak P3K ini merupakan sebuah kotak yang dimana di dalam kotak P3K ini ada beberapa alat dan bahan untuk melakukan P3K. Nah, bahan-bahan diantaranya itu merupakan termometer, gunting, plaster luka, larutan garam, perban, tisu pembersih, kasa gulung atau kasa steril, pinset, larutan, antiseptik, obat alergi, dan salep luka bakar. Materi selanjutnya adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Penyebab penyakit infeksi. 1. Bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri antara lain TBC. TBC ditularkan melalui udara. Tetanus ditularkan melalui luka yang kotor. Diare ditularkan melalui lalat, air, dan jari yang kotor. Pneumonia ditularkan melalui batuk atau udara. Gonorrea dan sifilis ditularkan melalui hubungan kelamin. Sakit telinga ditularkan dengan selesma. Yang kedua, virus. Penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain selesma, influenza, campak, gondok ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat. Rabies ditularkan melalui gigitan binatang. Penyakit kulit ditularkan melalui sentuhan. Yang ketiga, jamur. Contoh penyakitnya kurap, kutu air, dan gatal pada lipatan paha. Ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Keempat, ada parasit internal. Parasit internal adalah hewan berbahaya yang hidup di dalam tubuh. Contoh penyakitnya ada disentri. Disentri ditularkan melalui kotoran ke mulut.
Yang kedua ada malaria. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk. Yang kelima ada parasit eksternal. Parasit eksternal adalah hewan yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh. Contoh penyakitnya atau contoh dari parasit eksternal adalah kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk, berupa kudis. Penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Mencegah penyakit infeksi. 1. Sering mencuci tangan. 2. Dapatkan imunisasi. 3. Masak dan sajikan makanan dengan aman. 4. Gunakan antibiotik dengan bijak. 5. Jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan Anda. 6. Makanlah makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin A, C, dan E. 7. Rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan, dapur, dan kamar mandi. 8. Jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak seperti flu, cacar, atau belekan. 9. Cegah perkembangan nyamuk, demam berdarah, dan nyamuk lainnya dengan gerakan 3M. Plus, menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. 10. Hindari kontak dengan binatang liar yang mungkin membawa penyakit berbahaya. Tikus dapat membawa penyakit, pes, dan leptospirosis. Burung dan ayam liar dapat membawa virus flu burung. Kucing dan anjing dapat menularkan rabies. Materi selanjutnya yaitu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Proses dari kerusakan ini dapat disebabkan penggunaan seiring dengan usia maupun karena gaya hidup yang tidak sehat. Berikutnya, beberapa gejala dan cara pengobatan dari penyakit degeneratif, yaitu diantaranya yang pertama, diabetes mellitus. Gejalanya meliputi sering buang air kecil, penglihatan kabur, mulut kering, dan kulit gatal. Sering merasa haus, mudah lelah. Cara pengobatannya yaitu dapat dikontrol dengan mengubah pola makan, rajin berolahraga, mengurangi berat badan, dan kontrol teratur. Yang kedua yaitu osteoartritis atau OA. Gejalanya meliputi nyeri sendi, kaku pada sendi, sensasi seperti retak atau meletus jika sendi digerakkan. Cara pengobatannya dengan menjaga berat badan dan memulai terapi yang aman. Selanjutnya yaitu osteoporosis. Gejalanya meliputi sering mengalami cedera pada tulang, sakit punggung, menurunnya tinggi badan, dan punggung membungkuk. Cara pengobatannya yaitu mengkonsumsi obat-obatan yang mencegah proses osteoporosis dan terapi hormon pada wanita postmenopause. Yang terakhir yaitu jantung koroner. Gejalanya meliputi nyeri dada, keringat dingin, lemah, mual, pusing, muntah, atau mudah lelah, denyut jantung yang tidak stabil. Perlu dilakukan perubahan gaya hidup dan melakukan penyesuaian terhadap keterbatasan yang ditemui. Tekanan darah dan berat badan harus dijaga agar tidak tinggi. Materi yang terakhir yaitu perilaku tidak sehat. Perilaku tidak sehat adalah pola aktivitas sehari-hari yang mampu menurunkan status kesehatan dan dapat mendatangkan penyakit bagi kita. Perilaku tidak sehat dapat berupa minum alkohol, merokok, kurang bergerak, mengkonsumsi makanan berlemak, menghirup udara polusi, stres berlebihan, kurang tidur, kelebihan berat badan, dan mengkonsumsi gula berlebih. Nah, itu tadi merupakan materi yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa dipelajari ya materinya. Untuk tugas akan dikirim setelah video ini selesai. Untuk mengakhiri kegiatan rutin pada sore hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? 2 kali tepuk pramuka. Satu pramuka, satu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.